Hai Hunters! Hai guys, welcome back to YouTube channelnya Scoters. Kenalin, nama aku Namira. Dan hari ini kita bakalan bahas tentang timeline persiapan pendaftaran beasiswa buat kalian-kalian yang masih duduk di bangku SMA. Jadi untuk pembahasan hari ini itu khusus yang jenjang tujuannya pengen ke S1. Nah, kalau misalkan kalian suka sama pembahasan di video hari ini, make sure to keep on watching sampai videonya selesai, sampai di akhir video. Dan nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke videonya. Jadi di sini adakah yang teman-teman masih SMA, kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 bebas? Ini adalah video yang cocok buat kalian karena kita udah merangkum hal-hal apa aja yang bisa dipersiapkan mulai dari mana buat daftar ke beasiswa. Beruntunglah kalian yang nonton video ini pada saat kelas 10 ya, karena masih ada waktu yang cukup panjang gitu untuk mempersiapkan. Tapi bukan berarti yang sekarang udah di kelas 12 atau di kelas akhir-akhir itu tidak ada kesempatan, nggak kayak gitu. Cuman kalau misalkan emang persiapannya lebih lama, kan lebih prepare aja gitu, lebih well prepare aja. Oke, langsung aja masuk ke yang pertama. Ini khusus buat kalian yang di kelas 11 atau kelas 10. Jadi di awal-awal ini, teman-teman harus mempersiapkan untuk mempelajari bahasa. Jadi persiapan yang pertama, ini untuk kelas 10 atau kelas 11, ini persiapan bahasa asing. Contohnya kayak TOEFL, terus IELTS, TOEIC, JLPT, dan lain sebagainya, tergantung tujuan negaranya. Tapi make sure kalian juga harus cek dulu nih di official website penyedia beasiswanya, kira-kira sertifikat bahasa apa yang diperlukan. Jangan sampai teman-teman udah belajar JLPT, tahu-taunya yang diminta adalah TOEFL, atau jangan-jangan teman-teman udah belajar TOPIK, tahu-taunya yang diminta IELTS. Jadi make sure dari awal udah dicek dulu nih. Nah biasanya kalau general itu persiapan bahasa asingnya adalah TOEFL atau IELTS. Selanjutnya, ini masih buat teman-teman yang di kelas 10 sampai kelas 11 harus memperbagus nilai rapot. Jadi nilai rapotnya itu dibuat minimal 80. Dan kalian juga harus nih aktif ikut organisasi atau exchange atau lomba-lomba internasional maupun nasional. Nah, usahain kalau misalkan ikut lomba itu jangan cuma jadi peserta aja, karena memang untuk sertifikat peserta aja itu tidak terlalu dinilai gitu. Kecuali teman-teman dapat juaranya ya, juara 1 tingkat nasional gitu, atau juara 1 tingkat internasional, itu baru ada nilai plus-plusnya. Tapi kalau cuman teman-teman iseng gitu, aku ikut aja lomba yang banyak, tapi cuman jadi peserta, kayaknya bakalan jadi sia-sia aja kalau kayak gitu. Jadi mendingan, karena teman-teman udah denger nih sekarang kan, nggak bisa nih kalau cuma jadi peserta doang, harus mulai ditata lagi goalsnya. Kalau nggak gitu, teman-teman gabung di organisasi, tapi ya balik lagi, organisasi jangan cuma jadi anggota yang datang pergi, ikut rapat pulang tanpa ada hasil. Kalaupun teman-teman di organisasi itu cuma sebagai anggota, nggak apa-apa, tapi seenggaknya harus ada kontribusi yang besar. Contohnya teman-teman jadi ketua divisi acara gitu, terus habis itu kontribusinya apa? Dengan aku menjadi ketua divisi acara, aku udah menghadirkan 10.000 partisipan di acara aku, atau aku udah menghadirkan artis A, B, C, D, E. Jadi clear untuk kontribusinya tuh apa gitu. Selanjutnya ini khusus buat yang kelas 11, mulai dipersiapkan. Nanti kira-kira jurusannya mau ambil apa, mau ke negara mana. Dan nanti di kelas 11 ini teman-teman juga harus mulai prepare nih untuk tes persiapan ujian masuk gitu. Jadi ada beberapa kampus untuk jenjang tujuan S1 yang mereka tuh minta ada ujian tulisnya, kayak NTU, NUS, itu ada ujian tertulisnya. Jadi harus mulai dipersiapkan. Selanjutnya ini adalah timeline untuk kalian yang udah di kelas 12. Mungkin yang dari tadi nunggu-nunggu kayak, aduh mana nih kelas 12-nya? Ini adalah timelinenya buat kalian yang kelas 12. Di kelas 12 itu harus ambil tes bahasa ya. IELTS, TOEFL, TOPIK, JLPT, pokoknya yang sesuai dengan beasiswa yang kalian inginkan. Tadi tuh dimintanya apa? Sertifikat bahasanya. Harus diambil di kelas 12. Biar apa? Biar bisa daftar juga nih di kelas 12. Soalnya biasanya nilainya itu keluarnya nggak bisa cepet, kayak nggak bisa serba dadakan gitu. Jadi better ambil di awal-awal kelas 12 atau di pertengahan, pokoknya jangan mepet-mepet sama pendaftaran beasiswanya. Nah setelah itu teman-teman juga harus mempersiapkan untuk dokumen-dokumen pendaftarannya. Dokumen-dokumen yang diminta tuh ada apa aja? Biasanya ada application form, ada CV, dan lain sebagainya, yang semuanya itu pasti sudah tercantum di dalam website resminya. Jadi jangan bosan-bosan buat cek informasi lanjutan, informasi detail di website resmi beasiswa yang kalian incar. Nah selanjutnya adalah bisa langsung daftar.
Nah, jadi kalian udah bisa daftar beasiswanya ketika kalian di kelas 3 gitu, di kelas 12 SMA gitu. Nah, overall stepnya itu aku nggak klasifikasi dari kelasnya ya, tapi aku langsung bilang aja dari overallnya. Yang pertama adalah persiapan bahasa, ini yang penting dan krusial gitu ya. Jangan sampai kalian meremehkan bahasa gitu, karena ngerasa kayak udah pinter bahasa Inggris, nggak perlu lah belajar IELTS atau TOEFL lagi. Tahu-tahu waktu ambil official test, nilainya cuma 5 atau nilainya cuma 5,5, ya percuma gitu. Nilai segitu tidak bisa berkompetisi gitu dengan nilai-nilai anak-anak lain yang dengan nilai-nilai pendaftar lain yang lebih tinggi-tinggi, yang lebih gila-gila lagi gitu. Makanya harus banget dipersiapkan, dan persiapan bahasa itu nggak bisa instan, nggak bisa cepet, perlu waktu, perlu banyak latihan tuh. Selanjutnya adalah bagusin nilai rapot, terus habis itu join kegiatan-kegiatan kayak organisasi, volunteer, exchange, ikut lomba-lomba. Terus rencanain mau jurusannya apa, mau kuliahnya di mana, bikin plan. Terus habis itu kalau udah ready dengan persiapan bahasanya, teman-teman bisa ambil tes bahasa, terus prepare dokumen kalian dengan sebaik mungkin, dan bisa langsung apply ke beasiswa yang kalian inginkan. Nah, mungkin ada pertanyaan kayak gini, Kak, kalau misalkan aku udah di kelas 12 nih ya, aku udah di kelas 12, nilai rapot aku biasa aja. Terus aku juga nggak ikut organisasi. Terus aku ya pokoknya biasanya di sekolah ya datang pelajaran pulang gitu. Jadi aku nggak punya pengalaman yang banyak gitu. Terus masih bisa nggak ya daftar beasiswa? Masih ada kesempatan nggak ya? Ya jawabannya ada, kesempatannya ada. Dan apa yang bisa kamu lakukan kalau misalkan kamu ada di posisi kayak gitu? Pertama, kencengin di IELTS-nya gitu, karena yang masih bisa diperbaikin kalau misalkan nilai rapotnya emang udah nggak bisa diapa-apain kan, yang bisa diperbaikin, ditingkatkan lagi adalah di sertifikasi bahasanya. Terus habis gitu kamu juga masih punya kesempatan gitu untuk ikut kegiatan-kegiatan eksternal kayak misalkan lomba atau kamu join volunteer, kayak gitu-gitu tuh masih ada waktu itu. Jadi bisa dikencengin di poin-poin itu. Kalau misalkan poin-poin yang udah nggak bisa dirubah lagi, yang kayak nilainya pas-pasan, yang pokoknya udah nggak bisa dirubah lagi, ya sudah gitu, nggak apa-apa, bisa fokus ke poin-poin lain. Nah, jadi itu dia untuk timeline persiapan pendaftaran beasiswa buat kalian yang masih SMA, pengen lanjut ke jenjang tujuan S1. Sebenarnya kalau misalkan dijalankan itu bakalan banyak preparationnya gitu ya, walaupun sebenarnya tadi cuman totalnya ada 7 step ya, mulai dari persiapan bahasa sampai start apply ke beasiswa cuma 7 step, tapi begitu dijalankan biasanya banyak godaan nih, mulai dari mager les IELTS-nya, mulai dari asal-asalan nyiapin dokumennya kayak gitu. Terus habis itu bingung mencari informasi di mana, bingung negaranya yang mana, karena begitu di googling, aduh kok kayaknya semuanya bagus gitu. Bingung nentuin jurusan, segala macem. Tenang aja, karena kalau misalkan kalian berada di posisi itu, kalian nonton video ini dan itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena Scholars hadir untuk membantu teman-teman yang punya problem kayak gitu. Jadi Scholars itu punya bimbingan namanya Study Abroad Academy, memang khusus untuk bantu teman-teman prepare all you need to apply for scholarship. Bener nggak ya bahasa Inggrisnya? Bener. Ya gitu. Pokoknya Scholars itu memprovide semua hal yang berhubungan dengan kuliah ke luar negeri gitu. Mulai dari persiapan dokumennya kita ada, terus mulai dari bimbingan bahasa yang kita ada. Teman-teman mau ambil official test di Scholars kita juga provide. Bener-bener end to end dan ada semua gitu. Nah, makanya kalau misalkan kalian memang merasa perlu dibantu nih, kayak aku pengen kuliah ke luar negeri tapi aku bingung mau nanya-nanya ke siapa, aku bingung nentuin negara, bingung nyusun dokumen yang bagus itu kayak gimana gitu. Itu bisa banget buat daftar bimbingan di Scholars. Jadi nggak cuma persiapan study abroad yang dokumen-dokumen aja, kita juga ada persiapan untuk IELTS ya, kita punya bimbingannya. Udah banyak student-student yang nilainya awalnya 5 jadi 7, 5 jadi 7,5, 6 jadi 7,5, dan dia banyak gitu testimoni-testimoninya. Nah, kalau misalkan kalian tertarik buat daftar bimbingan di Scholars, kita harganya start from 2 jutaan, tapi biasanya banyak promo. Ya, tapi biasanya banyak promo ya, cuman kalau misalkan mau tahu lebih detail, bisa langsung daftar di bit.ly/daftar SCH. Tapi ini untuk kalian yang emang udah tertarik nih ke bimbingan. Kalau misalkan yang iseng atau yang cuman
Pengen tanya-tanya aja, boleh langsung drop di kolom komentar atau bisa langsung ke Instagram kita di @scoters dan drop DM di situ. Bisa nanya-nanya soal negara, nanya-nanya soal beasiswa kayak gitu. Kalau udah niat ikut bimbingan, bisa langsung daftar di bit.ly/daftar-SCH dan nanti akan disambungkan langsung dengan konsultan dari Scoters yang bakalan bantu kalian buat pilih bimbingan yang cocok, bakal jawab-jawab pertanyaan kalian, bakal jawab kegalauan kalian. Misalkan kayak, kak aku pengennya S1-nya di Jepang nih, tapi nilai aku bla 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 gitu. Kak aku pengennya S1-nya di Jerman nih, tapi aku belum bisa bahasa Jerman. Konsultan kita bakalan bantu menyelesaikan dan memberikan kalian solusi atas kegalauan teman-teman semuanya. Oke? Ya udah gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang diberikan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Pokoknya semangat terus untuk mengejar mimpi dan lanjut kuliah ke luar negeri. Jangan males-malesan buat siapin dokumen, jangan males-malesan buat siapin IELTS, TOEFL, dan bahasa asing lain yang diperlukan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!